Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Zakaria dari program studi Manajemen Regular Plus dengan NIM 28921500009. Di sini saya akan membahas sedikit tentang sistem informasi manajemen, pengertian tentang sistem informasi manajemen. Silakan disimak video ini. Di sini saya akan membahas tentang sistem informasi pemasaran, materi yang saya ambil. Apa itu sistem informasi pemasaran? Sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Itu sistem informasi pemasaran. Pengertian dari sistem informasi pemasaran berdasarkan beberapa pengertian sistem informasi pemasaran. Menurut para ahli, bahwa sistem informasi pemasaran adalah rangkaian kegiatan sistematis perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian promosi, dan penentuan harga, barang jasa, dan gagasan yang selalu digunakan oleh bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut terdiri atas gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan produk, tempat pemasaran, promosi, dan harga. Philip Kotler menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur set produser dan cara reguler untuk direncanakan penghimpunan, analisa, dan juga penyajian informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran sendiri adalah guna memecah masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang didesain untuk mengelola suatu informasi untuk membantu kegiatan pemasaran dan juga aktivitas penjualan pada suatu perusahaan. Itulah salah satu manfaat dari sistem informasi pemasaran. Manfaat dari sistem informasi sendiri salah satunya mengetahui kebutuhan pelanggan, mengetahui perencanaan yang efektif, mengetahui ancaman perusahaan. Berdasarkan data-data pemasaran di lapangan, perusahaan akan memudahkan mengetahui produk dan jasa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, sehingga perusahaan akan mempersiapkan produksi untuk pengambilan keputusan dalam mempersiapkan jumlah barang atau produk yang akan diproduksi. Mengetahui perencanaan yang efektif melalui sistem informasi pemasaran yang akurat, perusahaan dapat membuat perencanaan yang efektif, yang efisien dalam mengambil keputusan untuk waktu produksi yang akan datang. Yang ketiga, mengetahui ancaman perusahaan. Dengan sistem informasi pemasaran yang sudah dijalankan, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ditimbulkan atau yang diperoleh dari praktik pemasaran di lapangan terkait dengan saingan perusahaan untuk mengambil keputusan dalam mengingatkan kualitas yang baik dan harga yang bersaing, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dari ancaman kebangkrutan perusahaan. Fungsi sistem informasi sendiri. Sistem informasi pemasaran
memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. Yang kedua, membantu memudahkan setiap informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Yang keempat, mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Lalu yang terakhir, meminimalisir terjadinya human error. Itu fungsi dari sistem informasi pemasaran. Komponen input sistem informasi pemasaran. Yang pertama itu ada isi subsistem informasi, yang kedua subsistem penelitian, yang ketiga subsistem intelijen. Subsistem informasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna mengumpulkan data yang di dalamnya menjelaskan transaksi pemasaran pada sebuah perusahaan. Yang kedua, subsistem penelitian. Subsistem penelitian pemasaran adalah suatu kegiatan penghimpunan data terkait berbagai aspek operasi di dalam pemasaran, khususnya berbagai hal yang erat kaitannya dengan pelanggan. Umumnya, data tersebut akan dikumpulkan dengan suatu metode survei. Yang ketiga, subsistem intelijen pemasaran. Subsistem intelijen pemasaran ini akan lebih berfokus pada penghimpunan data dan juga informasi terkait perusahaan kompetitor, termasuk kemungkinan adanya strategi benchmarking marketing karena kompetitor tentunya akan sangat ketat saat ini. Untuk itu, data yang dihimpun harus lengkap dan akurat. Itu bagian dari komponen input sistem informasi pemasaran. Lalu apa saja komponen output pemasaran? Kita bahas di slide selanjutnya.
Komponen output pemasaran. Yang pertama, subsistem produk, subsistem harga, subsistem tempat, subsistem promosi, dan subsistem buaran integrasi. Kita bahas satu persatu dari subsistem produk. Subsistem produk, sistem penelitian yang dilakukan di dalamnya harus bisa menyimpulkan terkait produk yang ingin dipromosikan. Sebagai contoh, kesimpulan yang diperoleh pada produk tersebut apakah bisa diterima dengan baik oleh konsumen ataukah tidak, serta apakah warna dan juga bentuk dari produk akan diminati oleh pelanggan dan lain-lain. Itu dari subsistem produk. Yang kedua, subsistem harga. Sistem ini membantu menentukan harga yang tepat untuk suatu produk tertentu. Harga tersebut nantinya bisa diperoleh setelah melakukan berbagai analisa yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara membandingkan harga kompetitor, baik itu dalam hal produk substitusi atau dalam hal produk komplementer. Yang ketiga, subsistem tempat. Riset dan juga penelitian harus dilakukan dalam hal memiliki lokasi pemasaran secara tepat. Keliruan dalam hal ini bisa berdampak langsung pada penjualan yang menurun. Itu subsistem tempat. Lalu apa dari subsistem promosi? Media promosi yang digunakan pun harus sesuai dengan target pasar dari produk yang dijual oleh perusahaan. Sistem informasi perusahaan harus mampu memberikan kesimpulan yang baik dalam mengkoordinasikan media promosi secara tepat. Itu subsistem informasi. Lalu subsistem bauran integrasi, yaitu pihak perusahaan juga harus melakukan penelitian serta informasi yang terkait dengan bauran integrasi atau kemungkinan adanya pengembangan dalam strategi pemasaran. Jadi pihak perusahaan harus selalu terbuka pada berbagai pilihan strategi pemasaran, termasuk di dalamnya melakukan marketing mix. Itulah komponen dari output pemasaran. Mungkin kalau ada yang kurang lebihnya boleh ditambahkan, silakan komen di kolom komentar. Penutup dari saya, mungkin langkah di slide-slide yang tadi saya bahas bisa dilakukan oleh para pembisnis maupun wirausaha agar mempunyai sistem yang efektif dan efisien yang bermanfaat untuk perkembangan bisnisnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan yang menyaksikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, banyak kata yang salah yang saya ucapkan. Mohon dimaafkan, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.